Welcome to our channel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pencinta Riak Sabda dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya, Frater Beni, dalam Riak Sabda edisi hari Kamis, tanggal 12 September 2024. Pada hari ini, gereja memperdengarkan kepada kita bacaan suci dari Injil Lukas, bab 6, ayat 27 sampai dengan 38. Jika kita membaca Injil ini, ada banyak hal menarik yang bisa kita renungkan bersama yang dapat menjadi inspirasi iman dari Injil pada hari ini. Secara singkat, apa yang bagi saya pribadi menarik untuk direnungkan adalah ungkapan Yesus di awal Injil. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kalian, mintalah berkat bagi mereka. Kalimat yang sangat indah, sekaligus juga sulit untuk kita kerjakan. Bagaimana? Kita diminta untuk memberikan doa berkat, memohonkan berkat bagi orang yang membenci kita. Kita diminta untuk mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang tidak senang dengan kita. Tentu secara manusiawi hal ini sulit. Namun apa yang Tuhan kehendaki di balik itu? Mari kita bersama renungkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama kita bisa melihat bahwa kita sebagai orang beriman diminta oleh Tuhan Yesus untuk berbuat lebih. Untuk berbuat lebih. Jika kita sebagai orang beriman tidak bisa melakukan hal yang lebih itu, apa bedanya kita dengan orang-orang lain? Apa bedanya kita dengan, katakanlah para penjahat, seperti yang disebut dalam Injil pada hari ini? Tidak ada bedanya. Tetapi kita sebagai insan beriman, karena iman kita kepada Kristus, kita diminta untuk berbuat lebih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kebaikan yang kita kerjakan, kebaikan yang ada dalam diri kita, dan kebaikan yang tercipta dari tindakan kita, sejatinya merupakan kebaikan yang berasal dari Tuhan. Tuhanlah pangkal kebaikan. Darinya semua kebaikan mengalir. Nah, kita, bagaimana posisi kita? Kita merupakan penyalur rahmat. Kita merupakan penyalur kebaikan Tuhan bagi semesta, bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk itu maka penting untuk kita sadari bahwa kebaikan Tuhan itu adalah kebaikan yang menembus batas. Bagaimana menembus batas? Ya, menembus batas circle kita, menembus batas ketidaknyamanan diri kita. Itulah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan senantiasa menembus batas. Maka kebaikan Tuhan hendaknya sampai kepada orang-orang yang tidak suka dengan kita, kepada orang-orang yang membenci kita, kepada orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip adalah musuh kita. Kebaikan Tuhan hendaknya sampai kepada mereka. Lalu apa yang penting untuk kita sadari adalah kita sebagai orang beriman sudah sepatutnya harus berbahagia. Berbahagia karena apa? Berbahagia jika kita punya kesempatan untuk berbuat baik. Berbahagia jika kita punya kesempatan untuk menyalurkan kebaikan Tuhan, rahmat yang dari Tuhan kepada orang lain. Karena apa? Karena itu artinya kita dipilih. Karena itu artinya Tuhan berkehendak agar kita menjadi penyalur berkat Tuhan bagi orang lain. Tuhan berkehendak kita menjadi perantara rahmat Tuhan bagi orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada dan mengalir dalam diri kita, dan mari kita salurkan itu semua kepada siapa saja. Kepada siapa saja tanpa mengenal batas, entah itu orang yang kita kenal, orang yang kita kasihi, bahkan orang-orang yang membenci kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.